Hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluhu bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia, di dalam kesempatan yang mulia, yaitu dalam mengkaji salah satu di antara kitab para ulama kita, yang mana di hadapan kita ada kitab ringkasan dari kitab Ad-Da wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang mana kita masih membahas tentang dampak buruk dosa dan kemaksiatan, yang mana ini panjang sekali. Kita sudah melalui banyak majelis ya untuk membahas dampak-dampak buruk dosa dan kemaksiatan. Dan ini menunjukkan tentang dalamnya ilmu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Bahkan kalau kita lihat dari dampak-dampak buruk yang beliau sebutkan, begitu banyak dampak buruk yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan, terfikirkan, terlintas dalam benak kita ada. Dari dosa dan maksiat yang kita lakukan, ternyata ada dampak-dampak buruk yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan kita tetap mengharap kepada Allah agar Allah tetap berikan kepada kita kesabaran dalam membahas kitab-kitab para ulama, dan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga dengan wasilah mempelajari kitab-kitab semacam ini, Allah tanamkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluhu di depan umum maupun ketika kita sedang bersendiri. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, lanjut kita membahas pembahasan di halaman ke-49, yaitu pada perkataan beliau rahimahullahu taala, wa minha, termasuk di antara dampak buruk dosa dan maksiat adalah al-khasafu. Al-khasaf itu artinya adalah pembenaman. Al-khasafu, pembenaman, bil qalbi, hati yang dibenamkan, kama yakhsifu au yukhsafu, yang benar yukhsafu, kama yukhsafu bil makani wa ma fihi, sebagaimana Allah benamkan tempat beserta apa yang ada di lokasi tersebut. Kita ketika membahas tentang pembenaman sesuatu, pasti yang kita ingat adalah kisah tentang bagaimana Allah membenamkan Qarun. Saking masyhurnya kisah ini di negeri kita, sampai-sampai harta yang kita temukan ada terbenam itu dinamakan harta Qarun. Padahal belum mesti itu punya Qarun. Yang penting pokoknya harta kita temukan di bawah bumi itu kita namakan harta Qarun. Dan kisah Qarun ini menjadi pelajaran tersendiri bagi kita, terutama ketika kita membaca hadis-hadis dan athar-athar yang membahas tentang bagaimana Allah membenamkan Qarun. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Qarun itu tajaljal fil ardi qamatan kulla yaumin. Bahwasanya Qarun itu dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, setiap harinya bertambah kedalamannya sebanyak qamah. Qamah itu ukuran. Kalau orang dahulu mereka tidak menakar sesuatu, mengukur jarak itu dengan meter, dengan sentimeter, dengan mil, enggak, tapi dengan ba'. Pernah dengar ba' ya? Ba', kemudian qamah, lalu kemudian zira'. Kalau zira' sering. Shibr biasa mengukurnya dengan nama-nama seperti itu. Dan dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Qarun itu dibenamkan setiap harinya bertambah dalam qamatan. Qamatan itu setinggi manusia, ya sekitar 1,7 sampai 2 meter. Setiap harinya dibenamkan dan terus tersiksa, yatajaljal, tenggelam di dalam bumi, la yablughu qa'raha ila yaumil qiyamah. Dan Qarun itu tidak pernah sampai pada dasar bumi sampai datangnya hari kiamat. Jadi siksaan itu terus berlanjut. Jadi Qarun itu ketika dibenamkan bukan hanya dibenamkan begitu saja, dia tidak merasakan apapun lalu kemudian selesai ujiannya, enggak. Tapi Qarun ini terus merasakan siksaan itu setiap harinya bertambah dalam, sampai datangnya hari
kiamat. Sebagaimana Allah membenamkan Qarun, maka Allah pun membenamkan sebagian hati para pelaku maksiat. Allah benamkan. Fayukhsafu bihi ila asfalil asfalin. Dibenamkan sampai pada titik terendah. Dibenamkan sampai pada titik yang paling hina. Wa sahibuhu la yash'ur. Dan pemilik hati itu sama sekali tidak merasakan rasa apapun. Dan ini menunjukkan bahwasanya hukuman apapun yang kita rasakan, hukuman yang Allah timpakan pada zahir kita, pada tubuh kita, karena maksiat kita jadi jatuh sakit, karena maksiat tertimpa musibah dengan bencana alam, banjir bandang, gunung meletus atau yang semacamnya, hukuman-hukuman semacam ini tentu jauh lebih kecil, meskipun itu luar biasa, tapi jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hukuman qalb. Hukuman yang Allah timpakan pada hati manusia ketika dia bermaksiat. Karena efeknya tidak dirasakan. Efeknya pasti, ibarat racun, pasti akan mematikan, dan itu tidak dirasakan oleh pemilik hati. Tiba-tiba hatinya menjadi gelap, tiba-tiba hati tersebut menjadi enggan, menjadi jengah ketika disebut nama Allah, menjadi lebih suka ketika bermaksiat, itu sesuatu yang tidak dia rasakan. Ini yang lebih berbahaya. Sebagaimana kita paham bahwasanya racun itu kalau masuk ke dalam tubuh manusia, jenis racun yang paling bahaya adalah racun yang kita tidak rasakan efeknya tiba-tiba mematikan. Yang berbahaya itu bukan racun ular kobra. Ular kobra dari jenis macam ular biasa yang paling masyhur itu ular kobra. Ketika menggigit, racunnya terasa di tubuh. Ketika racun tersebut menjalar, bisa kita ketahui. Kita langsung putus racun tersebut dengan ikatan kencang atau yang semacamnya. Ini tidak terlalu berbahaya, meskipun berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya racun yang tidak terasa efeknya, seperti mungkin kita tidak pernah mendengar mungkin ya, racun ular uling, pernah dengar ya? Hah? Uling ya, mungkin pernah dengar ya. Apalagi yang rumahnya dekat sawah biasanya tahu. Rumah saya dekat sawah, makanya bacaan saya tiap hari ya racun. Ular jenis ini, jenis itu, ular berbisa, ular tidak berbisa. Ini yang berbahaya, karena ketika menggigit racun uling itu, ini dua ular, ada ulang, ada uling. Racunnya nggak kerasa, tahu-tahu ngantuk, tiba-tiba ya sudah, pindah alam. Ini yang berbahaya, Dan di sini Syekh menunjukkan, Al-Imam menunjukkan bahwasanya efek dari kemaksiatan, dampak buruknya ketika itu mengenai hati itu yang lebih berbahaya dibandingkan ketika dampak buruknya mengenai tubuh. Karena tubuh bisa kita lihat. Oh, seorang ketika banyak berzina misalkan, na'udzubillahi min dzalik, terkena HIV misalkan, atau terkena penyakit macam-macam terkena penyakit, dia bisa melihat. Dan ketika dia terkena penyakit semacam itu, dia sadar. Lalu kemudian dia bisa beristighfar, dia bisa bertaubat sebelum ajal menjemputnya. Tapi bagaimana dengan seorang yang hatinya terkena dampak buruk dari maksiat? Tiba-tiba hatinya menjadi gelap, tidak bisa lagi melihat mana siratal mustaqim, mana tariqul ghiwayah, mana tariqul hidayah. Dia nggak bisa membandingkan mana jalan kesesatan dan mana jalan hidayah. Bagaimana caranya dia mau bertaubat? Dia nggak bisa membandingkan keduanya. Ini yang lebih berbahaya. Kata beliau, wasahibu la yash'ur. Pemilik hati tersebut sama sekali tidak merasa. Wa alamatul khasfi, dan tanda terbenamnya hati, annahu la yazalu jawalan haulas sufliyat wal qadhurat war radhail. Tapi ada indikasi dari situ seorang harusnya belajar, di mana ketika dia mendapati indikasi tersebut ada pada dirinya, dia harus segera sadar, bertobat kepada Allah meskipun dia tidak merasakan apapun sebelumnya. Tandanya adalah alamatul khasfi, tanda terbenamnya hatinya adalah annahu la yazulu jawalan haulas sufliyat, hatinya la yazal, selalu, senantiasa, jawalan itu berjalan-jalan, haula as-sufliyat, di sekitar hal yang remeh-temeh, hal rendahan. Ketika dia buka HP, yang dia tonton ya, yang dia buka ya itu segala sesuatu yang tidak bermanfaat, sekalipun itu hal yang mubah, tapi sama sekali tidak membawa kebaikan untuk dunianya. Wal qadhurat, dan sampah. Dia selalu berjalan di segala haulas sufliyat, hal yang remeh-temeh, hal yang rendah, hal yang
tidak berguna bagi kehidupannya. Wal qadhurat, dan juga dia berjalan di sekitar sampah. Qadhurat itu sampah. Hal-hal yang kotor, ucapannya kotor, kata-katanya kasar, yang dia pikirkan segala yang berbau kotor, yang difikirkan adalah bagaimana caranya, na'udzubillah, berzina, melihat hal yang haram. Ketika dia sudah berzina, yang dia pikirkan bagaimana caranya berzina, mendapatkan kelezatan yang lainnya. Makanya kita temukan orang ketika kecanduan zina dan maksiat, dia akan berpikir tentang keburukan. Dia sudah berzina, dia pikirkan bagaimana berzina dengan mahramnya, na'udzubillah, bagaimana berzina dengan tetangganya. Itu ada. Dan orang yang semacam ini, itu indikasi bahwasanya hatinya sekarang sedang berjalan-jalan di sekitar kotoran-kotoran, sampah-sampah. Warradha'il, dan kehinaan-kehinaan. Dan kehinaan-kehinaan. Kama annal qalba alladhi rafa'ahu Allahu wa qarrabahu ilaihi la yazalu jawalan haulal arsy. Sebagaimana hati, sebaliknya, hati yang Allah angkat kedudukannya, wa qarrabahu ilaihi, dan Allah dekatkan hati tersebut kepadanya, la yazalu jawalan haulal arsy, akan senantiasa berjalan-jalan, berkeliling-keliling di sekitar arsy-Nya Allah Jalla Jalaluh. Seakan-akan hati tersebut bergantung di arsy-Nya Allah. Yang diinginkan hati tersebut surga, jauh dari neraka, ridhonya Allah, menjauh dari kemurkaan Allah. Yang diinginkan adalah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan, selalu berbicara tentang hal semacam itu. Makanya kita temukan para sahabat Nabi, mereka adalah manusia-manusia yang hati mereka hati yang paling suci, hati yang paling bersih, hati yang paling bertakwa setelah para nabi dan rasul. Mereka senantiasa pembicaraan mereka sekitaran surga. Kita mungkin pernah mendengar hadis Rabi'ah al-Aslami. Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu hajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakaikan khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi takjub dengan khidmahnya, bantuannya, khidmahnya Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian Nabi SAW menjanjikan kepada beliau satu permintaan. Kata Nabi SAW, "Sal, minta kepadaku satu hal." Maka kemudian yang diminta adalah sesuatu yang menakjubkan. Kata Rabi'ah al-Aslami, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku hanya ingin meminta agar aku didekatkan kepadamu, menjadi bersama denganmu ketika di surga kelak, berada di sisi Nabi SAW ketika di surga kelak. Maka kemudian Nabi ketika mendengar hal ini, Nabi ingin menguji Rabi'ah. Nabi ingin menguji Rabi'ah dengan pertanyaan, kata Nabi, awa ghairu dzalik, yang lain mungkin kendaraan, humurun na'am, unta merah, unta yang paling berharga pada masa itu, atau mungkin rumah, atau mungkin harta, emas, dinar, dirham, atau yang lainnya. Nabi bertanya kepada Rabi'ah al-Aslami, awa ghairu dzalik, mungkin selain itu, mungkin ada permintaan yang lain, tapi ternyata itu tekadnya Rabi'ah al-Aslami yang paling kuat. Maka kata Rabi'ah al-Aslami, huwa dzak, hanya itu yang aku inginkan. Ini hati yang senantiasa berjalan di sekitar arsy-Nya Allah. Yang difikirkan adalah bagaimana caranya dekat dengan arsy-Nya Allah, dekat dengan ridhanya Allah, dekat dengan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang semacam ini ada, dan banyak ya orang-orang yang Allah rahmati hati mereka, sehingga hatinya selalu berbicara tentang kebaikan. Seorang ayah yang selalu berbicara tentang bagaimana caranya anaknya bisa menghafal lebih. Anaknya sudah menghafal 20 juz, maka dia cari cara bagaimana anaknya tersebut dimotivasi untuk bisa menghafal lebih. Kira-kira hadiah apa? Metode apa yang lebih tepat? Kira-kira pesantren mana yang lebih pas untuk anak saya? Itu selalu difikirkan. Ini hati yang salim, hati yang lurus, hati yang bersih. Selalu berpikir tentang kebaikan. Seorang guru misalkan ketika mengajar, yang difikirkan bagaimana anaknya bisa faham tentang agamanya, tentang ikhlas, itu selalu difikirkan. Ini hati yang bersih, hati yang senantiasa berjalan di sekitar arsy. Dan ini pula yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, diantaranya adalah sahabat fakir, miskin, yang ketika mereka datang kepada Nabi SAW, datang mengeluhkan tentang kalahnya mereka dari orang-orang kaya. Mereka datang kepada Nabi SAW, mereka katakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur.
Ya Rasulullah, orang kaya berhasil mendapatkan pahala lebih banyak daripada pahala yang kita raih. Mereka sholat, kita pun sholat. Kita sholat, mereka sholat. Kita mengaji, mereka pun mengaji. Tapi mereka bisa bersedekah dengan harta yang tidak kami miliki. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada orang-orang fakir itu cara bersedekah meskipun tanpa harta. Meskipun tanpa ada fulus, tanpa ada duit, tanpa ada dinar, dirham. Kata Nabi SAW, bukankah Allah menjadikan untuk kalian dalam takbir itu terdapat sedekah, dalam tasbih terdapat sedekah, dalam tahmid terdapat sedekah. Maka kemudian orang-orang fakir miskin dari kalangan para sahabat Nabi tersebut dengan bangganya, dengan bahagianya pulang dengan membawa amalan-amalan baru, sedekah-sedekah baru dengan cara yang lain. Mereka pun kemudian mengamalkan sedekah dengan cara baru ini sampai kemudian mereka datang lagi kedua kalinya kepada Nabi SAW mengeluhkan masalah yang sama. Ya Rasulullah, orang kaya sudah tahu rahasia kami. Mereka pun bisa berzikir, bersedekah dengan zikir mereka, takbir mereka, tahmid mereka. Kemudian jawaban Nabi SAW, "Dzalika fadlullah yu'tihi mayasha." Itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi poinnya di sini adalah bagaimana mereka berlomba dalam hal apa? Bukan dunia, tapi bagaimana mereka berlomba dalam mengalahkan satu sama lain dalam menggapai ridha Allah Jalla Jalla. Ini hati yang luar biasa, hati yang senantiasa berjalan di sekitar arsy. Kata beliau di sini, wa minha al-bu'du 'anil birri wal khairi wa ma'alil a'mal wal aqwali wal akhlaq. Hati yang terbenam tersebut, hati yang dibenamkan oleh Allah, dia akan menjauh dari al-bu'du, menjauh dari al-birri wal khair, dari kebaikan dan dari ketaatan. Wa ma'alil a'mal, dan dari amal-amal yang baik, amal-amal yang afdal, wal aqwal wal akhlaq, dan jauh dari perkataan-perkataan yang baik, akhlak-akhlak yang karimah, akhlak-akhlak yang baik. Teman-teman bermainnya dia, teman-teman sekumpulannya, ya hobinya merusak. Kemudian keluarganya pun siklusnya semacam itu juga, ucapannya buruk, kata-kata yang keluar dari lisannya, apa yang dia lihat, apa yang dia genggam, semuanya yang haram. Ini efek buruk dari hati yang terbenam. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, inna hadhil quluba jawalah. Hati manusia itu berjalan-jalan. Kita tidak sadar, tapi hati manusia berjalan-jalan. Faminha, di antara hati manusia, ma yajulu haulal arsy, wa minha ma yajulu haulal husyi. Sebagian hati manusia ada yang berjalan di sekitar arsy Allah, selalu berada di tempat yang tinggi, didekatkan oleh Allah sehingga dekat dengan Allah, dekat dengan arsy. Wa minha ma yajulu haulal husyi. Sebagian hati ada yang selalu berjalan di sekitar tempat-tempat yang rendah, tempat-tempat yang terhina, husyi. Jadi ini termasuk dampak buruk dari dosa dan maksiat ketika Allah benamkan hati manusia sebagaimana Allah benamkan Qarun beserta harta kekayaannya. Wa minha, yang lain adalah maskhul qalbi. Ada khasf, ada maskh. Dan di antara tanda kiamat adalah adanya khasf dan maskh. Banyaknya terjadinya khasf dan maskh. Apa khasf tadi? Banyak terjadi pembenaman. Banyak tanah tiba-tiba terbenam dengan sendirinya, runtuh dengan sendirinya, masuk ke dalam, hilangnya desa, hilangnya kota secara tiba-tiba. Itu banyak terjadi ketika mendekati hari kiamat. Demikian pula maskh. Maskh itu adalah perubahan wujud. Perubahan wujud dari manusia menjadi hewan atau yang semacamnya. Ini yang namanya maskh. Kata beliau di sini, dampak buruk maksiat adalah maskhul qalbi. Ketika hati manusia dirubah wujudnya menjadi hati binatang. Fayumsakhu kama tumsakhu surah, maka hati pun dirubah sebagaimana dirubahnya penampilan, dirubahnya wajah dan fisik manusia. Dan ini terjadi di masa dahulu dan akan terjadi terus-menerus sampai datangnya hari kiamat. Ada sebagian kaum yang Allah rubah wajah mereka, penampilan mereka, sebagiannya menjadi khinzir, sebagiannya menjadi babi, dan sebagiannya menjadi qiradah, menjadi monyet. Yaitu mereka ashabus sabat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Para penduduk yang tinggal di pesisir pantai, yang mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah Jalla Jalaluh. Allah rubah mereka, sebagiannya menjadi kera, sebagiannya lagi menjadi babi. Yang kera yang melakukan maksiat, yang babi yang tidak ada ghirah,
yang babi, yang tidak ada rasa cemburu untuk mengingkari kemungkaran, sehingga Allah rubah menjadi babi. Al jaza'u min jinsil amal, hukuman sesuai dengan perbuatan. Demikian pula hati, Allah mampu merubah hati manusia menjadi hati hewan sebagaimana Allah merubah penampilan. Wa yasirul qalbu ala qalbil hayawan, maka kemudian hati berubah menjadi hati hewan. Alladzi syabahahu fi akhlaqihi wa a'malihi wa tabi'atihi, yang kemudian hati tersebut menjadi mirip dalam akhlaknya, dalam perilakunya, dan dalam tabiatnya. Sedikit demi sedikit perilakunya mirip dengan perilaku hewan. Fa minal qulubi ma yumsakhu, di antara hati ada yang dirubah. Ala qalbi khinzir, menjadi hati babi. Li syiddati syabihi sahibihi bihi, karena perilaku pemiliknya mirip dengan perilaku khinzir. Wa minha, di antaranya ada yang hati manusia dirubah menjadi seperti akhlaknya hati anjing, au himar, atau himar apa himar? Keledai, au hayyah, hayyah itu ular, au aqrab, atau menjadi seperti hati aqrab, kalajengking, hatinya buas, hatinya liar, hatinya suka membunuh, suka menyakiti, wa ghairi dzalik, atau yang semacamnya, Jadi hati manusia dirubah sesuai dengan kebiasaannya. Sebagian hati manusia ada yang dirubah menjadi hati anjing, yang suka menggonggong, yang suka menyelak, yang suka menyakiti orang lain dengan lisannya, keluar dari lisannya kata-kata kotor, kata-kata laknat, kata-kata hinaan, dan yang semacamnya, menjadi seperti anjing. Maka Allah rubah hatinya seperti anjing. Au himar, ada hati yang bodohnya seperti himar. Himar itu menjadi simbol kebodohan. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah betapa bodohnya himar itu ketika diletakkan, Allah jadikan permisalan, meskipun kita letakkan buku-buku yang tebal sekalipun, apakah menambah kecerdasan himar? La, tidak sama sekali. Itu seperti hati orang yang bodoh, yang gemar dengan kebodohan, yang suka tetap berada dalam kebodohan. Hatinya menjadi seperti hati himar. Seperti hati himar, hidupnya jauh dari ilmu, maka Allah serupakan hatinya menjadi hati himar. Au hayyah, atau menjadi seperti ular, atau seperti hati kalajengking. Sebagiannya Allah merubah menjadi hati khinzir, hati babi. Karena perilakunya yang dilakukan adalah fawahish, dosa-dosa yang itu dosa-dosa fawahish. Dosa-dosa fawahish itu dosa-dosa keji yang berhubungan dengan kemaluan, seperti zina, homoseks, atau yang semacamnya. Ketika seorang sudah kecanduan semacam itu, hatinya Allah akan rubah menjadi hati babi. Dan babi itu adalah binatang, satu-satunya binatang yang tidak punya malu, satu-satunya binatang yang ketika dia berhubungan dengan betinanya, ada laki lain, jantan lain ingin ikut gabung, kalau babi tafaddal, ayo ikut gabung. Itu babi. Berbeda dengan hewan yang lain. Kalau hewan yang lain mereka akan marah ketika betinanya diganggu. Apalagi unta. Kalau unta itu binatang yang paling tidak sudi ketika betinanya diganggu. Bahkan dia rela tengkar dengan jantan yang lain demi membela betinanya. Itu unta. Tapi berbeda dengan babi. Babi itu hewan yang sama sekali tidak punya rasa malu, hewan yang tamaknya bukan main, rakus. Ada orang yang kerjaannya, kebutuhannya makan terus, yang diposting di media sosialnya makanan, hidupnya paginya makan, siangnya makan. Kita tiap hari makan ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah yang dipikirkan makanan terus. Akhirnya Allah rubah hatinya menjadi hati babi. Karena babi itu makan terus, gak ada makanan dia muntahkan, dimakan lagi muntahannya. Itu babi. Demikian pula ketika seorang selalu mengerjakan yang fawahish, zina atau yang semacamnya, dia jadikan hatinya seperti babi. Istrinya berpakaian atau tidak berpakaian ya biasa saja, tidak ada rasa ghirah sama sekali dalam kalbunya, tidak ada rasa cemburu, dia menjadi suami yang dayuth. Dan itu kita lihat orang-orang barat di sana, mereka istrinya dipegang, bahkan perkenalan mereka satu sama lain dengan saling cipika-cipiki. Jantan dengan betina, bukan jantan. Laki-laki dengan perempuan ya seperti itu, cipika-cipiki, mirip seperti hewan. Mereka bersentuh-sentuhan, bahkan tidak jarang laki-lakinya menawarkan wanitanya untuk disetubuhi oleh
laki-laki yang lain. Dan itu sama sekali hatinya sudah berubah. Bukan hati manusia tapi hati, apalagi makanan mereka babi. Dan makanan itu kata para ulama mempengaruhi. Orang di Solo makannya apa? Sebagian makan anjing ya. Biasanya buasnya itu akan terlihat dari perilaku orang yang memakan anjing. Itu pasti berpengaruh. Berpengaruh. Orang makan monyet, sebagian di Persia dahulu makan monyet, maka kelihatan mereka ketika senang ya nari, joget, ketika sedih ya joget juga ya seperti monyet. Kerjaannya ya seperti itu. Kalau kita suka makan ayam jadi dia sekarang ayam jadi banyak bicara ya. Seperti ayam yang suka berkokok atau malah rajin bangun subuh. Jadi seperti itu. Bagaimana mungkin manusia, fisiknya manusia, tubuhnya manusia, tapi hatinya menjadi hati hewan? Ya karena Allah rubah hati tersebut menjadi hati makhluk lain, menjadi hati sebagian hati setan, sebagian Allah rubah hatinya menjadi hati babi, hati anjing, dan hati yang lainnya. Dan ini hukuman, pelaku maksiat. Wa hadza ta'wilu Sufyan bin Uyainah, dan tafsir Sufyan bin Uyainah ketika menafsirkan firman Allah Jalla Jalaluhu. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Kata Allah tabaraka wa taala, tidak ada satupun binatang melata di muka bumi maupun burung yang terbang di atas langit sana dengan kedua sayapnya illa umamun amsalukum, kecuali mereka hewan-hewan itu sama seperti kalian. Dalam tafsir yang ditafsirkan oleh banyak ulama, maksud dari ayat ini adalah mereka pun punya aturan hidup sebagaimana manusia punya aturan hidup. Ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, mereka pun dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar sebagaimana manusia. Ini tafsir yang masyhur ya, tafsir ulama yang masyhur. Sebagaimana kita pun diqisas di hari kiamat karena kezaliman kita, hewan pun demikian. Maka kata Allah, illa umamun amsalukum. Kita umat, mereka pun juga umat. Kita pun dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, mereka pun sama, dikumpulkan, dibangkitkan di padang mahsyar, sama. Ini tafsir yang masyhur. Akan tapi ada tafsiran Sufyan ibn Uyainah, salah seorang tabi'in, dan beliau menafsirkan berbeda. Beliau katakan makna dari ayat ini adalah sebagaimana maksudnya adalah manusia, sebagian jenis manusia, sebagian manusia itu ada yang punya keserupaan dengan umat yang semacam mereka, maksudnya umat seperti hewan. Ada manusia yang hatinya serupa dengan anjing, serupa dengan hewan-hewan buas. Ada juga manusia hatinya yang serupa dengan burung dan yang semacamnya. Jadi ada kemiripan antara manusia, hati mereka dengan hati hewan. Ini maksud dari firman Allah, sebagaimana tafsir Sufyan bin Uyainah, illa umamun amsalukum, ya, artinya ada kemiripan antara manusia dengan umat seperti manusia, yaitu dari kalangan binatang-binatang, dari kalangan hewan, hewan buas maupun dalam kondisi yang baik. Seperti hati seorang yang beriman, hati mereka hatinya seperti hati burung. Hati orang yang beriman, hati mereka seperti hati burung. Orang-orang surga, penduduk surga, di antara mereka ada yang masuk surga, ada yang yadkhulu qaumun min ahlil jannah, masuk ke dalam surga, qulubuhum afidatuhum afidatut tuyur. Hati mereka seperti hatinya burung. Hati burung itu sebagai simbol bersihnya hati, yang paling bersih dari hati seluruh hewan adalah hati burung. Mereka tidak dengki, mereka tidak hasad, mereka tidak benci, itu hati burung. Sebagian menafsirkan yang lain, maksud hati burung di sini adalah hati yang selalu bertawakal kepada Allah. Keluar rumah bertawakal, ketika dia bekerja di pagi hari dia bertawakal, pulang dari pekerjaannya pun bawa uang atau tidak bawa uang dia bertawakal kepada Allah. Hati yang selalu bertawakal kepada Allah. Hati mereka seperti hati burung. Hati orang yang beriman seperti hati burung. Jadi ada kemiripan, ada syabah, ada kemiripan antara keduanya. Wa minha, di antara dampak buruk dari dosa maksiat yang lainnya adalah makrullahi bil makir. Balasan tipu daya Allah, balasan tipu daya Allah kepada orang yang melakukan tipu daya. Orang yang mencoba menipu Allah, orang yang mencoba menipu agama ini, menipu sesama kaum muslimin, Allah akan balas tipu dayanya. Makar, dengan makar Allah. Wa mukhada'atuhu lil mukhadi', dan Allah akan balas pengkhianatan orang yang berkhianat dengan meninggalkannya.
atau Allah akan balas eh, orang yang melakukan pengkhianatan dengan pengkhianatan yang serupa. Ini semisal orang-orang munafik ketika mereka berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, mereka datang ke medan perang lalu kemudian meninggalkan kaum muslimin di balik punggung mereka. Allah balas mereka di akhirat, di dunia sebelum di akhirat. Di dunia Allah akan balas, Allah akan hinakan mereka sebagaimana mereka menghinakan Nabi. Di akhirat Allah akan membalas sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat, kalau tidak salah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, surat Fussilat ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna, pada hari itu, pada hari kiamat, ketika orang-orang munafik laki-laki maupun wanita, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, "Undzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu, tunggu, biar kami bisa mendapati cahaya kalian. Kondisinya gelap gulita, mereka tidak bisa mengetahui mana jalan, tidak tahu, kecuali dengan cara cahayanya orang-orang beriman. Maka mereka selalu nempel dengan orang beriman sebagaimana mereka dahulu di dunia dekat dengan orang beriman, dengan zahir mereka tapi tidak dengan hati mereka. Maka kemudian Allah ceritakan, yauma yaqul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u. Tunggu kami biar kami bisa mengambil sebagian dari cahaya kalian. Lalu kemudian ada yang memerintahkan orang munafik, irji'u, pulanglah kalian, cari cahaya kalian sendiri. Ketika orang munafik dengar suara ini, mereka kemudian berbalik. Mereka mencari cahaya mereka, tidak ada. Mereka tidak punya cahaya apapun, mereka tidak sholat, mereka tidak ikhlas dalam sholatnya, tidak punya cahaya, mereka tidak belajar, tidak punya cahaya sama sekali. Di hari akhirat, ketika mereka berpaling sejenak, lalu kemudian duriba bainahum bisuril lahu bab. Langsung Allah turunkan pagar besar yang menjadi pembatas antara orang-orang munafikin dengan orang-orang mukminin. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Yang mana sisi ke arah orang munafik itu sepenuhnya azab, sisinya orang beriman adalah rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Langsung ditutup. Jadi seakan-akan mereka mengkhianati orang beriman, Allah pun mengkhianati mereka di hari akhirat. Ketika mereka sedang berjuang mencari cahaya, mereka berpaling sejenak, kemudian Allah berikan penutup antara mereka dengan orang-orang yang beriman. Wastihza'uhu bil mustahzi, dan Allah akan balas hinaan orang yang menghina. Wa izaghatuhu lil qalbi zaiqi 'anil haqqi. Demikian pula Allah akan memalingkan hati yang berpaling dari kebenaran. Ketika ada peluang mendapatkan kebenaran, tidak dia genggam, atau mungkin dia genggam, kemudian dia lepaskan, dia tinggalkan, dia berpaling dari kebenaran, Allah pun akan palingkan hatinya dari kebenaran. Jadi jaza min jinsil amal. Kita pelajari semua dampak buruk maksiat ini, semuanya. Ini menunjukkan betapa detailnya ilmu Allah Jalla Jalaluhu. Betapa Allah itu Al-Khabir. Al-Khabir itu yang maha mengetahui sampai hal yang paling kecil sekalipun yang tidak pernah kita sangka. Hukuman Allah yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Kenapa Allah hukum ashabus sabati dengan Allah rubah menjadi qirdah, dengan Allah rubah menjadi monyet? Karena mereka mencoba menampilkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Mereka dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabtu, mereka tebar jala di hari Jumat, mereka ambil di hari Ahad. Seakan-akan itu benar, sah, nggak ada salahnya. Padahal itu termasuk penipuan terhadap syariat Allah. Lalu kemudian maka Allah rubah dengan sesuatu yang mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Apa itu? Monyet. Semisal. Demikian pula ketika seorang melakukan makar kepada Allah, melakukan tipu daya, meninggalkan kewajiban, pura-pura misalkan dia pura-pura sakit perut ke kamar mandi misalkan demi untuk tidak melakukan sholat jamaah. Hati-hati terhadap makar Allah. Makar Allah itu sesuatu yang pasti terjadi. Makar Allah di sini maksudnya adalah balasan atas tipuan. Kita menipu, maka Allah balas tipuan tersebut dengan yang semisal. Misalkan ketika seorang sengaja mengakhirkan sholat jamaahnya, Allah akan balas. Allah akan akhirkan seluruh kehidupannya, urusan kehidupannya. Dia belajar yang lain 4 tahun, 3,5 tahun dia belajar 8 tahun mungkin, 10 tahun mungkin, bisa 10 tahun. 10 tahun mungkin. Ya dia bekerja, yang lain sudah dapat kerjaan,
dia tidak dapat kerjaan. Apa sebab? Karena dia selalu mengakhirkan sholatnya. Maka hukumannya yang setimpal. Ini termasuk di antara makar Allah. Di antara makar Allah adalah, makar Allah di sini kayaknya kurang bijak kita artikan makar, karena makar itu sesuatu yang buruk ya. Jadi mungkin balasan tipu daya Allah kepada orang yang melakukan tipu daya. Allah balas. Allah tidak memulai, tapi Allah balas. Dan itu setimpal. Di antara makar Allah adalah ketika Allah istidraj. Ketika Allah melakukan istidraj kepada orang-orang yang jauh dari orang yang banyak melakukan kemaksiatan, Allah akan istidraj orang tersebut sampai dia berada pada posisi yang paling tinggi, kemudian Allah jatuhkan. Itu termasuk makarnya Allah kepada termasuk balasan tipu daya Allah kepada orang-orang yang bermaksiat. Lanjut, kata beliau, wa minha, termasuk di antara dampak buruk maksiat yang lainnya adalah naksul qalbi hatta yaral batila haqqan. Terbolak-baliknya hati yang dibolak-balik. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Nakes ada yang namanya nakes, ada yang namanya apa? Baru kemarin ada nama nakes, ada namanya irkas. Kalau irkas itu bagaimana? Irkas itu dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Orang sudah taat kemudian berbalik menjadi maksiat. Sudah hijrah berbalik ke belakang. Adapun nakes itu atas bawah. Hati yang mungkin kepala hatinya di atas dirubah oleh Allah menjadi di bawah. Orang lain melihat kebenaran, yang dia lihat adalah kebatilan. Orang lain melihat itu baik, yang dia lihat adalah sesuatu yang menjijikkan. Dibolak-balik oleh Allah Jalla Jalaluh. Fadal, azan dulu, nanti kita lanjutkan. Allahu a'lam. Hati yang berbolak-balik hatta yaral batila haqqan, sampai hati tersebut melihat yang batil sebagai hak, kebenaran. Wal haqqa batilah, ketika dia melihat hak, kebenaran, dia lihat itu sebagai kebatilan. Wal ma'rufa munkaran, dia melihat yang ma'ruf sebagai mungkar dan mungkar sebagai ma'ruf. Hatinya sudah berbolak-balik, dan ini yang disampaikan oleh Nabi SAW yang sering kita sebutkan dengan hati yang mankus. Hati yang mankus itu hati yang terbolak-balik, sehingga la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Wa yufsidu wa yara annahu yuslih, dia merusak dan dia melihat dirinya sedang melakukan perbaikan. Dan ini yang terjadi banyak ketika orang hatinya terbolak-balik, dia akan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang rusak, sehingga ketika dia merusak sekalipun dia melihat dirinya melakukan kebenaran, kebaikan. Seperti kaum liberal ketika mereka ingin membebaskan manusia dari jeratan apapun, yang mereka gaungkan simbol hak asasi manusia, sehingga mereka melegalkan segalanya. Yang muslimah lebih pantas untuk tidak berhijab. Yang laki-laki ketika ingin berhubungan dengan laki-laki, hubungan homoseksual, mereka bebas. Seakan-akan mereka ingin membebaskan manusia dari jeratan. Dan itu yang mereka gaungkan sebagai hak asasi manusia. Ketika mereka menyerukan hal tersebut, apa yang ada dalam benak mereka? Mereka merusak atau mereka sedang melakukan perbaikan. Sebagian mereka ada yang merasa inilah kebaikan, inilah kebebasan, inilah hak asasi manusia. Padahal tidak ada yang namanya bebas. Sebelumnya pernah kita sebutkan bahwasanya manusia tidak pernah terlepas dari perbudakan, penghambaan. Bisa jadi dia memilih untuk menjadi hamba yang mulia tabaraka wa ta'ala, atau dia lebih memilih untuk menjadi budak hawa nafsu, syahwat dan syaitannya. Sebagaimana syair Ibnu Qayyim yang pernah kita sebutkan, beberapa kali kita sebutkan. Dan ini kelakuan orang yang hatinya rusak. Wa yasuddu an sabilillah wa huwa yara yad'u ilaiha wa huwa yara annahu yad'u ilaiha. Dia menghalangi orang dari jalan Allah dan dia melihat dirinya sedang menyuruh orang kepada jalan Allah. Wa yashtari dhalalata bil huda. Dia beli kesesatan dengan harga hidayah yang sudah dia miliki. Wa huwa yara annahu 'alal huda, dan dia melihat dirinya sedang berada di atas jalan hidayah. Wa yattabi'u hawahu wa huwa yaz'umu annahu muti'un li maulah. Dia sedang mengikuti hawa nafsunya dan dia mengira bahwasanya dirinya sedang melakukan ketaatan kepada Rabb-nya. Wa kullu hadza min 'uqubati dzunub
al-jariyah 'alal qalbi. Ini semua adalah hukuman yang Allah timpakan kepada hati para pelaku dosa dan maksiat. Dan terlebih para pelaku bid'ah, orang-orang yang terjerumus dalam bid'ah, yang mana hitam menjadi abu-abu baginya, yang putih pun menjadi abu-abu. Dia sulit melihat kebenaran. Maka kita lihat orang yang melakukan bid'ah, terjerumus dalam bid'ah, dalam bab asma wa sifatillah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka melakukan kebenaran bagi mereka. Yang mereka bayangkan adalah ini pembelaan terhadap haknya Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Apa yang mereka lakukan? Mereka nafikan seluruh nama dan sifat Allah. Jahmiyah, mereka menafikan seluruh sifat Allah. Jadi Allah, zat yang sama sekali tidak memiliki sifat sekalipun, sedikit pun. Apa bedanya Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Sesuatu yang tidak ada, ya tidak ada sifatnya. Kita ada, apa sifatnya? Ada yang mancung hidungnya, ada yang pesek manis, ada yang putih, ada yang hitam manis. Ini sifat, menunjukkan kita itu ada. Allah, mereka samakan dengan sesuatu yang tidak ada. Bagaimana cara mereka meniadakan Allah? Dengan cara meniadakan sifat-sifat Allah. Tidak ada sifat Allah. Tujuan mereka benar sebenarnya, bukan benar sih. Tujuan mereka baik bagi mereka. Tujuan mereka adalah menafikan Allah dari sifat makhluknya. Mereka melihat bahwasanya makhluk mendengar, tidak mungkin Allah mendengar sama seperti makhluknya. Mereka melihat dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah Sami, Basir, Allah melihat, Allah mendengar. Maka mereka bayangkan tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Maka Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Apa bedanya Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Tujuan mereka, yang mereka bayangkan ini kebaikan, tapi mereka salah jalur, salah jalan. Mereka masuk dalam bid'ah sehingga hatinya menjadi hati yang mankus, terbolak-balik, yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik bagi mereka. Pengajian ahlul bid'ah enak jadi ustadz ahlul bid'ah. Jadi ustadz ahlul bid'ah itu mudah sekali, tidak perlu persiapan, tidak perlu begadang malam untuk murajaah hafalan, untuk syarah buku, tidak perlu. Cukup ya mungkin main HP, bermain sama anak istri, cukup. Datang ke pengajian ya salawatan. Kan ada pengajian ahlul bid'ah yang isinya musik ya. Itu luar biasa. Dan ajibnya orang-orang menganggap itu sebagai ibadah. Kita lihat bagaimana Allah membolak-balikan hati. Hati yang terbolak-balik dia lihat itu. Padahal musik yang nggak ada hubungannya sama Islam sekalipun, sedikit pun, itu dijadikan sebagai ibadah. Jadikan sebagai ibadah. Dan mereka melihat ini jalan Allah. Padahal mereka berada di jalan apa? Jalan setan. Jalan setan. Kalau ilmu jalan Allah, maka selain ilmu jalan setan. Jalan setan. Dan itu terjadi. Orang ketika banyak bermaksiat, di antara maksiat adalah bid'ah, orang hatinya akan terbolak-balik tanpa dia sadari, tanpa terasa hatinya terbolak-balik. Wa minha, di antaranya adalah hijabul qalbi 'anir rabbi fid dunya. Hijab, adanya hijab pembatas hati seorang hamba terhalang dari Rabbnya di dunia. Wal hijabul akbar, hijab yang lebih dahsyat lagi pada hari akhirat, pada hari kiamat. Sementara yang lain diizinkan untuk memandang wajah Allah Jalla Jalaluh, wajah Allah yang mulia. Kita seumur hidup, ketika mulai kita tidak ada, sampai kita diwafatkan, sampai kita mendapatkan rahmat Allah ketika di hari kiamat kemudian, kita sampai detik itu tidak mengetahui siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberikan kita segala kenikmatan dalam hidup kita meskipun kita tidak memintanya. Lalu kemudian kita diberikan kesempatan untuk melihat wajahnya yang mulia tabaraka wa ta'ala, nikmat yang paling agung. Sementara itu ada orang-orang yang terhalang dari melihat Allah, terhalang dari melihat Allah di hari akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun di dunia. Hati mereka tertutupi oleh gelapnya dosa, tertutupi ala qulubihim, tertutupi dengan tutupan ron. Ron itu antum bayangkan sesuatu yang gelap. Sesuatu yang gelap menutupi hati. Hati tidak bisa melihat apapun karena ada ron. Ma kanu yaksibun, akibat dari dosa yang mereka usahakan. Maka nuyaksibun, dosa yang mereka upayakan, lakukan. Ini di dunia. Di akhirat, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Di akhirat, innahum, mereka
ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, terhalang dari melihat Rabb mereka. Terhalang dari melihat Rabb mereka. Dan ini dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i katakan bahwasanya sebagaimana orang-orang beriman menikmati bagaimana indahnya memandang wajah Allah Jalla Jalaluhu sesuai dengan kadar keimanan mereka, semakin tinggi kedudukan iman mereka melihat Allah di padang mahsyar dan mereka melihat Allah di surga. Kenikmatan yang luar biasa di surga, bukan bidadari, bukan harta melimpah, bukan sungai dari susu, bukan sungai dari madu, bukan sungai khamar yang diminum malah menyegarkan peminumnya, bukan itu. Tapi harta yang paling luar biasa, kenikmatan yang paling luar biasa adalah ketika kita melihat wajah Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini yang disebutkan Allah dalam surat Yunus, kata Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang melakukan ihsan, tingkatan tinggi dalam iman, ihsan, bagi mereka adalah husna. Apa husna? Surga, wa ziyadah. Tambahan lain, apa tambahan itu? Melihat kepada wajah Allah. Kita mohon semoga Allah mengizinkan kita untuk memandang kepada wajahnya yang mulia tabaraka wa ta'ala. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi orang yang bermaksiat, kata Imam Syafi'i, sebagaimana orang beriman memandang wajah Allah sesuai kadar keimanannya, semakin tinggi keimanan, semakin nikmat melihat wajah Allah. Demikian pula sebalikannya, orang yang bermaksiat, semakin buruk maksiatnya, semakin terhalang dari melihat wajah Allah Jalla Jalaluhu. Famana'athum dzunub. Maka orang semacam ini, pelaku maksiat, terhalang, dosa-dosa menghalanginya, an yaqta' al-masafa bainahum wa baina qulubihim, untuk datang menghampiri hati mereka. Jadi dia mau datangi hatinya, mengajak bicara hatinya, muhasabah hatinya, berbicara dengan hatinya, menguatkan tekad hatinya untuk taat, menjauhi maksiat. Dia tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Hijab ron. Tidak bisa. Menuju hatinya pun susah. Fayasilu ilaiha fayaraw ma yuslih wa yuzakkiha wa ma yusilih wa yashqiha. Dia tidak bisa melihat apa yang kiranya memberikan maslahat untuk hatinya, membersihkan hatinya, mensucikan hatinya. Apa kiranya kotoran yang mengotori hatinya, dia singkirkan dari hati. Dia tidak bisa. Berjalan menuju hatinya pun tidak bisa. Wa an yaqta'ul masafata baina qulubihim wa baina rabbihim. Dan hatinya pun tidak bisa mencapai Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Tidak bisa mencapai Allah Jalla Jalaluhu. Hati siapapun berjalan menuju Allah. Ada yang berjalan di tempat, ada yang berjalan mundur, menjauh, membelakangi Allah, ada yang berjalan menuju Allah Jalla Jalaluhu. Itu adalah hati orang-orang yang beriman. Adapun hati bermaksiat, dia tidak bisa berjalan menuju Allah. Fatasilul qulubu ilaihi fatafuza biqurbihi wa karamatihi, yang dimana ketika hati sampai kepada Allah, dia akan bahagia, dia akan menang, dia akan jaya. Wa taqarrabahu wa tuqirra bihi ainan wa tuqarra bihi ainan wa tutayyabu bihi nafsan. Dengannya hati menjadi sejuk, jiwanya menjadi lapang. Bal kanat adz-dzunubu hijaban bainahum wa baina qulubihim. Dia tidak bisa berjalan menuju Allah karena ada hijab pembatas antara dirinya dengan hatinya sendiri. Kalau wa hijaban bainahum wa baina rabbihim, dan ada hijab pembatas antara hatinya dengan Allah Jalla Jalaluhu. Wa khaliqihim, dengan pencipta mereka yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Ini diantara dampak buruk dari dosa maksiat yang lainnya. Sepertinya cukup sampai di sini. Allahu a'lam. Ada tambahan atau ada yang lain? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.